Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang 4 pendekar sakti yang diutus turun gunung untuk menghadapi para pendekar aliran hitam yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali, kita diperlihatkan dengan seorang pendekar bernama Gebin sedang mengawal perjalanan pengantin. Namun tiba-tiba dia dihadang oleh seorang pendekar berilmu tinggi bernama Su Ying. Dia diutus oleh kerajaan untuk menghabisi Gebin yang merupakan seorang buronan kerajaan. Su Ying berhasil menghabisi Gebin. Para pengawal lainnya ketakutan saat Su Ying mengenalkan siapa dirinya. Su Ying dianugerahi penghargaan tertinggi karena telah berhasil menghabisi buronan yang sudah lama dicari kerajaan. Namun tak sedikit para pendekar istana yang iri terhadap Su Ying. Di tempat lain, di istana sekte Longshan yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Sanan, dia telah mengetahui bahwa Su Ying berhasil menghabisi Gebin di wilayahnya. Longshan Lou Hui Xia, Dongbo Xue Ying Yi. Tak berselang lama, Su Ying pun tiba di markas istana Longshan dengan membawa pengantin yang dikawal oleh Gebin tersebut. Kedatangan Su Ying untuk meminta bantuan kepada Sanan dengan meminta 3 pendekar sakti untuk membantu membebaskan ibunya yang sedang ditahan oleh sekte aliran hitam 10 tahun yang lalu. Dengan imbalan, Su Ying akan memberikan penghargaan yang baru saja dia dapatkan. Dengan senang hati, Sanan pun menyetujuinya karena sekte hitam musuh bebuyutan sekte Longshan. 我自己会去。 你到底突破超凡，救出你母亲。 Di markas sekte hitam terlihat sang ratu sedang kesakitan karena setiap hari harus meresap energi manusia. Tak berselang lama, bawahannya muncul mengabarkan bahwa sekte Longshan akan mengirim 4 pendekar sakti yang dipimpin oleh Su Ying untuk membebaskan ibunya yang sedang ditahan oleh sekte hitam. Sang ratu pun akan menyambut kedatangan mereka, dan dengan kejamnya dia menghisap energi anak buahnya sendiri. Dengan tiba-tiba, markas Longshan kedatangan 2 pendekar yang masuk tanpa sopan santun. Dia langsung dihadang oleh petinggi Longshan. Dan pada saat pendekar tersebut melesatkan panahnya, muncul Su Ying menghadangnya. Keributan seketika berhenti saat pemimpin Longshan muncul. Seorang gadis yang baru saja muncul memberi hormat kepada ketua. Gadis tersebut bernama Qiu, seorang pendekar berilmu tinggi dari Akademi Changpeng. Ketua juga memperkenalkan seorang pendekar legendaris bernama Suan yang dikenal sebagai prajurit pertahanan, dan si pembuat onar yang bernama Seboro, seorang pendekar pemanah. Ketiga pendekar tersebut adalah tim yang diminta oleh Su Ying. Mereka berempat akan melakukan perjalanan ekspedisi menyelamatkan ibunya Su Ying, yang dipimpin oleh Su Ying sendiri dengan mendatangi istana Ketua Lu terlebih dahulu untuk menangkapnya. 银月级弓弩射手，称号级防御战，我在这里等候几位。 Berjalanlah mereka melalui hutan yang dikenal angker. Sambil berbincang-bincang, Qiu menginfokan bahwa benteng Ketua Lu tidak mudah untuk dilalui karena banyak jebakan senjata yang dirancang khusus oleh Ketua Lu dan dijaga oleh seorang pendekar berilmu tinggi. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka berhenti diduga adanya seseorang yang sedang mengawasi. Ternyata orang tersebut adalah si gadis pengantin bernama Yuer, putri dari keluarga Kong. Dia mengikuti mereka berempat dari istana Longshan. Su Ying yang tidak suka kepada Yuer mengusirnya, namun Seboro menahannya dan mengajaknya untuk ikut dalam ekspedisi. Yang kebetulan Yuer juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu menuju benteng Ketua Lu. Tak ada pilihan lain, Yuer akhirnya bergabung dalam tim karena berbahaya juga jika dibiarkan sendirian dalam hutan yang angker. 至于吗？只有这么远？怎么，这条路？哎，住手！又对姑娘动手动脚的。本少爷保护你，你去卢家铺干什么？好自为之。
Perjalanan dilanjutkan kembali dan hari pun semakin gelap dan mencekam. Mereka pun berhenti di tengah perjalanan karena Su Ying mencurigai bahwa perjalanan mereka hanya berputar-putar di sekitaran hutan. Su Ying meminta kepada Qiu untuk mengeluarkan kesaktiannya. Dan benar saja, mereka terhalang oleh sihir pembatas yang otomatis hanya berputar-putar saja di sekitaran hutan, tak bisa keluar. Dan tiba-tiba mereka diserang. Ternyata Putri Lian, utusan Ketua Lu, muncul menghadang mereka. Dia ditugaskan sebagai penjaga hutan angker. Siapapun yang berani memasuki hutan harus mampu mengalahkannya jika ingin melanjutkan perjalanannya menuju benteng Ketua Lu. Putri Lian pun menyerang mereka kembali. Akhirnya Su Ying berhasil mengalahkannya. Putri Lian pun mengizinkan mereka untuk melanjutkan lagi perjalanannya, dan seketika dia pun menghilang. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil makan malam dan merencanakan persiapan untuk perjalanan selanjutnya. Keesokan harinya mereka pun tiba di gerbang benteng Ketua Lu. Namun ada yang aneh, tak ada seorang pun yang menjaga. Mereka pun memasuki istananya hingga tiba dan berhenti di sebuah lorong. Suan mencurigai bahwa lorong tersebut dipenuhi dengan jebakan. Namun Seboro yang arogan tidak mempercayainya. Dia berjalan memasuki lorongnya. Dan benar saja apa yang dikatakan Suan terjadi. Serangan jebakan berhasil dihancurkan. Mereka pun melanjutkan lagi perjalanannya lalu memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan sihir ilusi. Su Ying pun mulai terjebak memasuki sihir ilusi. Dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Fucin. Su Ying akhirnya kembali ke dunia nyata. Dia disadarkan oleh Qiu. Hanya Qiu sendiri yang tidak terjebak oleh ilusi karena dia memiliki ilmu sihir dari gurunya. Yue dan yang lainnya masih terjebak dalam ilusi. Qiu berusaha menyadarkan mereka dengan sangat hati-hati karena jika salah sedikit mereka tidak bisa kembali ke dunia nyata. Qiu mengirim Su Ying ke dimensi ilusi untuk membawa Yue. 我就想要和喜欢的人。风虎不应该是嫁入豪门吗？ 也是真的。 Setelah sekian lama, akhirnya Yue berhasil kembali ke dunia nyata. Kini tersisa dua orang yang belum sadar. Terlihat Suan yang masih dalam dimensi ilusi berbicara sendiri. Dan akhirnya dia berhasil disadarkan, begitu juga dengan Seboro. Setelah mereka kembali berkumpul, tiba-tiba muncul pendekar gegak putih, ahli sihir ilusi penjaga benteng Ketua Lu. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan lagi. Dengan kalahnya pendekar gegak putih, maka perjalanan mereka bisa berlanjut. Mereka pun dengan segera pergi meninggalkan ruang ilusi, namun Suan masih terlihat marah, seperti menyimpan dendam. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari benteng pertahanan Ketua Lu. Namun ada yang aneh, istana Ketua Lu tidak terlihat. Qiu menduga bahwa istananya berada di bawah tanah. Saat mereka masih bingung, semua tertuju kepada Suan yang masih terdiam seperti patung. Suan memutuskan untuk kembali ke ruang ilusi ingin bertarung dengan pendekar gegak putih. Ternyata mereka punya dendam lama yang belum terselesaikan. Seluruh keluarga dan pasukan Suan habis dibantai oleh pendekar gegak putih 20 tahun yang lalu. Kini saatnya Suan balas dendam meski bukan tandingannya.
神兵枪法第二。 Kesaktian Gagak Putih jauh di atas ilmu Suan hingga akhirnya dia tewas. Namun Suan terlihat lega karena Gagak Putih mati di tangan Su Ying yang berarti dendamnya sudah terbalaskan. Su Ying dan Qiu pun keluar tanpa membawa Suan yang membuat Yue sedih. Berbeda dengan Seboro yang terlihat senang dan tertawa. Karena jengkel melihatnya, Su Ying pun menghajarnya hingga pingsan. Lalu Su Ying memerintahkan Qiu untuk menetralkan tempat tersebut karena diduga dilapisi sihir pelindung. Akhirnya Qiu berhasil membuka pintu menuju kediaman Ketua Lu. Namun mereka diperlihatkan dengan tempat yang aneh. Sebuah jembatan dengan batu mengapung yang tak tahu kemana arahnya. Mereka pun memberanikan diri melintasi jembatan tersebut. Akhirnya mereka tiba di ujung jembatan dengan mendapati sebuah lantai berukuran kecil. Lalu mereka turun ke bawah. Sementara Seboro yang baru tersadar melihat semua orang sudah menghilang. Dia pun menyusul memasuki gua tersebut. Sampailah mereka bertiga di tempat paling dasar, lalu berjalan menyusuri tempat tersebut yang terlihat asing dan aneh. Dan akhirnya mereka mendapati sebuah ruangan khusus yang diduga kediaman Ketua Lu. Mereka pun memasukinya lebih dalam lagi hingga tiba-tiba muncullah Ketua Lu. Mereka bertiga tak mampu menandingi kesaktian Ketua Lu. Tak ada pilihan lain, Yue pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya menghadapi Ketua Lu demi keselamatan Su Ying dan Qiu. Saat Yue masih berusaha menghadang Ketua Lu, Su Ying bermimpi kembali ke masa kecilnya bertemu dengan ayahnya. Sang ayah menunjukkan kekuatan alami garis keturunan kuno leluhurnya, bahwa Su Ying adalah keturunan Dewa Gunung Naga yang memiliki kekuatan alami yang mengalir ke dalam tubuhnya. Dan tiba-tiba Yue mengeluarkan seluruh kemampuannya menyerang Ketua Lu. Seboro yang sudah berada di sana muncul dengan memanfaatkan keadaan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Dia menertawakan teman-temannya yang sudah lemah tak berdaya. Namun saat dia akan menghabisi Ketua Lu dengan mengatasnamakan dirinya sendiri, tiba-tiba Ketua Lu bangkit kembali. Seboro yang ketakutan akhirnya meminta ampun, lalu dia diperintahkan oleh Ketua Lu untuk menghabisi Su Ying. Namun dihajar oleh Qiu hingga terpental pingsan. Kini yang tersisa hanya Qiu seorang. Dengan sekuat tenaga dia melawan kesaktian Ketua Lu. Namun saat Qiu akan dihabisi, tiba-tiba Su Ying bangkit kembali dengan kekuatan Dewa Gunung Naga yang keluar dari tubuhnya. Akhirnya Ketua Lu berhasil dihabisi. Dengan seketika tempat tersebut terguncang hebat. Su Ying pun dengan segera menyelamatkan diri membawa Qiu. Sementara Seboro yang sedang ketakutan meminta tolong tiba-tiba kerasukan roh jahat dari aliran hitam. Dan tak berselang lama bantuan dari Ratu Istana Longsan tiba. Di Istana Longsan terlihat Sang Ratu senang mendengar kabar bahwa Ketua Lu sudah tewas. Sang Ratu pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mengirimkan 12 batalion pasukan untuk membantu Su Ying yang akan menghadapi Ketua Sekte Aliran Hitam. Su Ying yang sudah selamat bersama Qiu memutuskan untuk pergi sendirian menghadapi Ketua Sekte Aliran Hitam dan menyelamatkan ibunya. Qiu yang hendak ikut dilarangnya karena sangat berbahaya. Seboro yang sudah kerasukan roh jahat tiba di istana Sekte Hitam menghadap sang ketua. Namun tiba-tiba Seboro dihisap energinya hingga tewas. Dan tak berselang lama muncul pasukan Sekte Hitam menginfokan bahwa Su Ying akan muncul menyerang dengan kekuatan Dewa Gunung Naga. Dan dengan seketika seluruh pasukannya dirasuki roh jahat agar bisa dikendalikan oleh ketua.
魔尊大 Tibalah Su Ying di markas besar Sekte Hitam yang sudah siap disambut oleh ketua dan prajuritnya. Tanpa basa-basi, Su Ying menanyakan keberadaan ibunya. Namun sang ketua memerintahkan seluruh pasukannya untuk menghabisinya. 我母亲在哪儿？ Saat Su Ying akan menyerang ketua, tiba-tiba dia dihadang oleh kemunculan ibundanya yang membuat Su Ying terdiam dan terkejut. Su Ying pun dihajar ibunya yang tak sadar dan masih dikendalikan oleh roh jahat. Su Ying hanya bisa pasrah tanpa berani melawan sedikit pun. Saat Kyu sedang mengobati ibunya Su Ying, tiba-tiba muncul ketua sekte dengan langsung menyerang mereka berdua. Su Ying terkena serangan dahsyat hingga dia memasuki dimensi lain yang dianggap oleh ketua bahwa Su Ying telah tewas. Su Ying berada di hamparan yang luas dan tiba-tiba muncul seorang master di hadapannya. Seorang pendekar sakti leluhur Su Ying yang bersemayam dalam batu giok yang selalu dibawa oleh Su Ying. Dia mengajarkan ilmu kesaktian tingkat tinggi yang disebut Transcendent yang tak pernah ada tandingannya. 如何才能成为超凡？一直苦苦追求超凡之力，成为超凡，你成为真正的神，一念超凡。 Saat Kyu akan dihabisi dengan tepat waktu, Su Ying muncul kembali di hadapan ketua dengan membawa kekuatan Transcendent, sebuah kesaktian tingkat tinggi yang tak pernah ada tandingannya. Ketua Sekte Hitam pun dengan seketika terkejut karena tak mungkin kekuatan tersebut dimiliki oleh Su Ying. 杀了我呀！ Dan akhirnya Su Ying berhasil menghabisi ketua aliran hitam. Kyu pun mengeluarkan kesaktiannya untuk menetralkan semua orang yang kerasukan. Sementara para petinggi Longsan terkejut kagum dengan keberhasilan Su Ying dan Kyu yang telah mengalahkan aliran hitam. Dan kisah film pun berakhir.